Kemudian bagaimana respon warga terhadap bukti-bukti syarat mereka untuk bisa mendapatkan rumah susun? Yang perlu diperhatikan juga dari kawasan Kalijodo Andini saat ini, walaupun memang yang terekspos adalah kawasan ini identik dengan prostitusi maupun perjudian, tapi nyatanya di sini, terutama di kawasan dalam Kalijodo, nyatanya masih banyak sekali warga yang sehari-harinya hidup normal sebagai warga masyarakat. Saya akan berbincang langsung dengan salah satu juru bicara ataupun tokoh masyarakat Kalijodo ini. Saya sudah bersama dengan Bang Leonard Eko Wahyu. Silakan berdiri, Bang. Saya undang Abang. Yang ingin saya tanyakan pertama kali ialah klaim dari pemerintah DKI Jakarta bahwa bagian dari Kalijodo ini ialah lahan hijau milik negara. Menurut Abang? Pembuktian tentang lahan hijau buka dong ke publik. Peta lahan hijau total Jakarta itu mana? Karena sampai hari ini kalau kita mengacu ke Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, warga masyarakat bisa meminta itu nggak pernah dikeluarkan. Satu itu. Kalau kemudian ada juga dibilang ini adalah lahan negara, harus ada beda antara lahan negara dengan aset Pemda atau tanah pemerintah. Nah, ketika lahan negara di mana-mana juga tanah negara ada, dan ketika masyarakat sudah menempatinya, kemudian masyarakat melakukan pembayaran rutin PBB, itu punya hak di hukum agraria. Nah, ini pernyataan itu didampingi nama orang-orang agraria apa enggak? Kalau tidak, pertanyaan aku adalah kenapa bisa jadi gubernur gitu kalau umpamanya hal-hal yang secara undang-undang hukum dan menjadi dasar itu dilewatin. Artinya warga meminta agar Pemda DKI membuka bukti bahwa ini memang lahan hijau milik negara, begitu ya? Buka bukti itu seluas-luasnya, tunjukkan bahwasannya sertifikat yang dipunyai oleh warga ini juga mau palsu atau apa, kan berarti di situ ada permasalahan, kita ditipu juga. Nah, dalam artian itu ada tahapan. Oleh sebab itu, kalau buru-buru, pertanyaanku ada proyeksi apa di dalam keterburu-buruan itu? Oke, Bang, terkait dengan sosialisasi, besok pernyataan gubernur adalah akan dikeluarkan surat peringatan 1 yang artinya warga, terutama yang bermukim di lahan hijau, diminta untuk menertibkan sendiri bangunannya. Apakah warga sudah tahu malam ini soal rencana SP1 besok? Nggak tahu, dan kita kalau umpamanya hadir pun kita pengen tahu surat itu nanti diserahkan siapa, karena tetap sebelum SP, sebelum apa yang dikatakan apa, semua tahapan itu di dalam hidup dan bernapas saat ini itu adalah satu, musyawarah untuk mufakat belum dilakukan. Sosialisasi itu penting dulu, biar kita tahu bagaimana hidup kami kelak. Karena di sini juga ada aset kami, kita sudah memelihara tanah negara juga, kita sudah menjadi wajib pajak, bayar PBB dan lain sebagainya. Apakah hak kita akan diperkosa semena-mena oleh seorang gubernur yang nggak tahu hukum juga? Buat saya ini nggak tahu hukum karena nggak ada prosedur itu. Artinya musyawarah untuk mufakat yang menurut warga sejauh ini belum dijalankan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta kepada warga ya, Bang ya? Iya, ya kurang lebihnya. Ya buat kami bingung aja gitu. Buat kami itu hanya gosip-gosip di luar karena dia teriak-teriak di sana, nggak pernah ke sini. Oke. Buktinya hari ini pun seorang menteri bisa hadir di sini, ngobrol dengan kita dengan enak. Nah, apa yang bikin dia eksklusif sehingga tidak mau hadir ke sini, sedangkan seorang Jokowi aja di Solo 35 kali hadir untuk memindahkan, dan yang dipindahkan pun tempatnya sudah ada, sudah jadi, baru kemudian setelah pindah semua dengan barang-barangnya, tempat itu baru digusur dan dibersihkan. Oke, Bang Leonard Eko Wahyu, terima kasih, juru bicara atau tokoh masyarakat dari kawasan Kalijodo ini.